Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Anastasia Melia Rabela dan rekan saya Carolina Novita Damayanti. Di sini kami akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai herpes genitalia. Nah, kalian mesti penasaran kan herpes genitalia itu seperti apa? Nah, nanti di sini kami akan memberikan banyak sekali informasi mengenai herpes genitalia itu apa, kemudian tanda gejala dari herpes genitalia, terus penyebabnya, terus faktor risiko yang dapat terjadi pada herpes genitalia ini, kemudian cara mencegah terjadinya herpes genitalia, dan juga cara pengobatan dari herpes genitalia itu sendiri. Kalian udah penasaran kan? Makanya yuk kita lihat informasinya bersama-sama. Nah, herpes genitalia itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, untuk herpes genitalia itu sendiri adalah infeksi primer yang masa tunasnya itu 3-5 hari. Nah, di sini untuk kasus herpes genitalia ini prevalensinya cukup tinggi di berbagai negara. Kemudian untuk herpes genitalia ini dapat menyebabkan luka yang melepuh di area sekitar kemaluan si penderita itu sendiri. Kemudian herpes genitalia ini banyak dijumpai pada usia remaja dan juga dewasa muda yang seksualitasnya cukup aktif. Untuk yang berikutnya adalah tanda dan gejala dari herpes genitalis. Untuk tanda gejala yang pertama adalah munculnya gelembung atau blister kecil berwarna bening, bisa tunggal atau jamak, di daerah sekitar mulut, kelamin, dan juga rektum. Gelembung ini dapat pecah, atau saat pecah ini dinamakan dengan masa outbreak, dan dapat menimbulkan bekas luka seperti sariawan yang membutuhkan waktu 2 hingga 4 minggu untuk sembuh. Adanya gelembung itu sendiri sudah cukup menimbulkan rasa nyeri bagi penderitanya. Pada outbreak pertama, dapat digambarkan dengan rasa nyeri hebat di sekitar daerah kelamin dan area luka, sensasi terbakar, dan juga kesulitan berkemih. Ada pula sebagian orang yang mengeluarkan cairan dari vagina atau penisnya. Untuk gejala lain yang dapat kita temui yaitu gejala awal yang sering kita jumpai adalah demam, sakit kepala, malaise, muntah-muntah yang diikuti dengan gangguan kepribadian, gangguan daya ingat, dan juga gangguan kesadaran. Nah, penyebab dari herpes genital itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, penyebabnya itu adalah HSV tipe 2. HSV itu apa? HSV itu adalah herpes simplex virus yang dimana pada tipe ini disebabkan melalui kontak seksual ataupun kontak yang terjadi pada kulit. Kemudian walaupun seseorang ini tidak memiliki luka yang terbuka pada area tubuhnya, akan tetapi karena herpes genital ini ditularkan melalui kontak seksual yang melalui vaginal, anal, dan juga oral dengan si penderita yang terinfeksi herpes genital itu sendiri. Nah, faktor resiko terjadinya herpes genital itu yang bagaimana sih? Sebenarnya yang pertama itu adalah wanita lebih dominan terkena herpes genital dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena alat kelamin wanita itu lebih sensitif dan virus itu lebih efektif penyebarannya di alat kelamin wanita dibandingkan laki-laki. Nah, yang kedua ialah seseorang yang bergonta-ganti pasangan lebih dari satu. Nah, itu karena apa? Karena ketika kita melakukan hubungan intim dengan seseorang yang tidak tahu asal-usulnya, jelasnya seperti apa, maksudnya seseorang itu membawa virus apa, maka kita akan resiko mengenai herpes genital itu. Kemudian yang ketiga ialah ketika kita melakukan hubungan intim dengan seseorang atau dengan pasangan kita yang tidak jelas untuk kesehatannya, maka ini kita juga harus hati-hati karena kita akan beresiko mengenai herpes genital itu sendiri. Dan ketika kita melakukan hubungan intim tidak menggunakan pengaman juga kita bisa berisiko terjadinya herpes genital. Kemudian yang terakhir ialah ketika seseorang mengalami kekebalan tubuhnya menurun. Karena apa? Karena ketika virus masuk, ketika kita antibodinya menurun, maka kita tidak bisa melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah banyak kita belajar mengenai herpes genitalia itu seperti apa, terus tanda gejala dari herpes genitalia, kemudian faktor risiko, terus penyebabnya,
Nah, mari yuk kita sama-sama untuk mencegah terjadinya herpes genitalia itu. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu ialah ketika kita ingin melakukan hubungan intim kepada pasangan yang tidak tahu jelas status infeksi menular seksualnya seperti apa, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung seperti kondom. Nah, yang kedua ialah melakukan pemeriksaan status infeksi menular seksual pada pasangan atau seseorang yang melakukan hubungan intim lebih dari satu pasangan, seperti itu. Yang berikutnya adalah pengobatan atau terapi yang dapat dilakukan oleh penderita herpes genitalis. Untuk yang pertama adalah pemberian terapi acyclovir. Pada infeksi VHS2, terapi ini bertujuan untuk menghilangkan gejala, merangsang revitalisasi, mengurangi penyebaran virus dan transmisi VHS2, mencegah lesi baru, dan rekurensi. Untuk terapi yang berikutnya yaitu highly active antiretroviral therapy. Terapi ini terbukti dapat mencegah transmisi perinatal, yaitu dengan mengurangi replikasi virus dan menurunkan jumlah viral load maternal. Obat pilihan pertama yang boleh digunakan untuk ibu hamil pada terapi ini adalah lamivudin 150 mg dan sidofudin 250 mg, nevirapin 200 mg, indinavir 800 mg, dan nelfinavir 750 mg. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman mengenai herpes genitalia. Kami berharap teman-teman bisa paham mengenai herpes genitalia ini dari video kami. Dan kami juga mohon maaf dalam penyampaian informasi tadi ada salah kata maupun perbuatan. Kami juga berharap teman-teman bisa menjaga kesehatannya di luar sana. Karena apa? Karena kesehatan itu penting dan juga mahal harganya. Kami juga mengharapkan teman-teman bisa menekan tombol like, comment, dan subscribe pada channel ini agar kami bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan juga bermanfaat ke depannya bagi teman-teman. Saya Anastasia Amelia Arabella. Saya Carolina Novita. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.